Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzl Arif dari Forum News Network. Hari Selasa malam lalu, Rocky Gerung diundang hadir dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Rocky Gerung diminta menjadi penanggap dan yang tampil ini sangat menarik karena para tokoh-tokoh mahasiswa. Mereka adalah ketua BEM dari beberapa perguruan tinggi. Salah satunya adalah Leon Alvinda Putra, Ketua BEM Universitas Indonesia. Saya merasa perlu untuk mengutip kembali, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung di channel Rocky Gerung Official ini. Selamat mengikuti. Kita langsung saja ke Bang Rocky Gerung. Silakan Bang, tanggapannya terkait dengan pergerakan mahasiswa saat ini, Bang. Gerakan mahasiswa itu semacam antibodi. Dia bereaksi terhadap virus yang namanya kebohongan itu. Jadi kekuasaan sebetulnya harusnya melihat bahwa yang diucapkan oleh Leon dan kawan-kawan itu di dalam upaya untuk memberitahu bahwa tubuh Republik ini sedang kemasukan virus yang namanya kebohongan, atau dalam bahasa Inggris lip service. Apakah yang mengucapkan itu hanya mahasiswa UI? Enggak. Sebulan sebelumnya, suara saya cukup dapat ya. Jelas, Bang. Dapat, Bang. Jelas, Bang. Dapat. Jelas, Bang. Ini kan saya di pinggir hutan ini. Sebulan sebelumnya, ada 3 atau 4 financial player, global financial player itu, yang angkat kaki dari Indonesia. Karena menganggap bahwa Indonesia omong kosong soal aturan ekonomi, soal pemberantasan korupsi. Merrill Lynch, Goldman Sachs, Deutsche Bank, itu pemain-pemain pasar keuangan dunia kabur dari Indonesia. Karena menganggap pemerintah itu lip service. Jadi mereka nggak percaya bahwa investasi mereka bisa balik di Indonesia itu. Karena korupsi diiyain. Jadi sebetulnya ini bukan cuma mahasiswa UI yang bilang tuh. Publik internasional juga bilang bahwa pemerintah Indonesia itu lip service. Leon hanya menambahkan kata king of lip service di situ. Dan itu jadi problem besar tuh. Lalu mulai dipersoalkan, mana datanya? Kalau kita punya otak, ngapain kita mesti tunggu data itu? Bahkan ketika data tidak ada, otak kita diperlukan untuk memberi kritik. Jadi sebetulnya, katakanlah, kalau saya mau kritik terhadap perusahaan hutan di Indonesia, saya nggak perlu data. Karena kalau saya cari data, datanya emang nggak ada, disembunyikan oleh pemerintah. Kita nggak mungkin dapat data jumlah kerusakan hutan di Indonesia dibandingkan dengan luasnya kepemilikan hutan oleh 10 konglomerat aja. Nggak dapat data itu. Karena dianggap itu data yang rahasia. Apa rahasianya orang mau belajar tentang reboisasi. Jadi itu soalnya. Jadi saya tetap melihat bahwa yang diucapkan oleh teman-teman BEM itu dan akhirnya diamplifikasi oleh BEM Indonesia, itu yang namanya butterfly effect gitu. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Nah, yang diucapkan oleh Leon itu adalah seperti kepak sayap kupu-kupu. Itu artinya kondisinya memang sudah terjadi sehingga Leon hanya mengucapkan itu lalu badai terjadi. Dengan kata lain, kesiapan sosiologis, hukum-hukum sosiologis, variabel sosial tersedia di masyarakat. Sehingga rakyat itu merasa oke, silahkan tunggangi kami. Bahkan saya ingin ditunggangi oleh BEM UI itu. Saya nggak menunggangi mahasiswa, saya ingin ditunggangi. Karena memang itu keadaan kita hari ini. Jadi sekali lagi, kemampuan kekuasaan untuk peka terhadap problem rakyat itu tertutup oleh arogansinya sendiri. Jadi dia nggak mau dengar sebetulnya. Nah ini bahayanya kalau satu kritik dihalangi, lalu kekuasaan merasa bahwa dia bisa tutupi
700 BEMS Indonesia misalnya tuh. Nah itu konyolnya di situ tuh. Jadi kalau kita tadi Kang Ujang tadi menyebutkan Václav Havel itu, bekas wartawan sastrawan Cekoslovakia yang kemudian jadi presiden Cekoslovakia. Itu peristiwa di sekitar sebelum tahun 90 itu 89, akhir 90-an, akhir 80-an itu. Dan saya ikut menerjemahkan pamflet-pamflet dari Václav Havel ke dalam bahasa Indonesia untuk mengupayakan penyadaran. Belum ada WA, belum ada internet. Jadi kita dulu, saya terjemahkan, lalu kita fotokopi, lalu kita masukin ke kotak-kotak surat di Jakarta supaya orang baca itu. Judulnya itu kalau nggak salah The Power of the Powerless. Kekuatan dari yang tak punya kekuatan. Itu namanya gerakan moral, The Power of the Powerless. Václav Havel bikin gerakan waktu itu dia sebut parallel polis. Jadi biarkan ada otoritarianisme, Ceko, tapi masyarakat sipil dan mahasiswa bikin pemerintahan tandingan melalui gerakan yang disebut Samizdat, artinya organisasi bawah tanah. Majalah perlawanannya disebut Samizdat, dan itu berhasil tuh untuk menyadarkan publik. Kenapa? Karena momentumnya tersedia, maka tinggal dicari monumennya tuh. Di mana-mana gerakan politik berlangsung efektif bila monumennya dipasangkan ke dalam momentum, sehingga momentum itu menumbuhkan monumen. Nah, gerakan mahasiswa sekarang adalah monumen. Momentumnya adalah krisis politik, krisis moral, krisis ekonomi, segala macam itu. Karena itu saat ini betul-betul saat yang disediakan oleh sejarah untuk melakukan perubahan. Jadi sekali lagi saya gembira karena tadi saya dengar BEM bicara fasih dengan tata bahasa yang bagus, diksinya menarik itu menunjukkan bahwa seluruh kecemasan politik tentang nasib generasi itu dibatalkan oleh aktivitas malam ini karena semuanya berpikir secara tajam, berpikir secara sistematis. Ada ketua BEM dari perempuan itu bagus sekali menyusun kalimat dan mengupayakan agar supaya ada ketenangan sambil menginspirasikan perubahan itu. Hal yang tidak dimiliki oleh pejabat publik di istana, apalagi juru bicaranya itu yang asal ngoceh aja. Jadi terlihat bahwa ada kesempatan yang disediakan oleh sejarah. Mari kita isi kesempatan itu. Karena itu saya kira pertemuan semacam ini yang diinisiasi oleh senior-senior HMI juga akan jadi semacam partitur pertama, note pertama untuk menghasilkan lagu perubahan itu. Jadi note pertama udah tutsnya udah ditekan, sehingga kita tunggu lagu berikutnya tuh. Yakin usaha sampai, yakin 2024 tidak sampai. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Dia mengibaratkan apa yang dilakukan oleh BEM UI dengan menobatkan Jokowi sebagai the king of lip service tadi, sebagai kepak dari kupu-kupu yang bisa menggetarkan jagat politik di Indonesia. Itu yang menjelaskan mengapa kemudian gerakan ini seperti gayung bersambut dan disambut oleh solidaritas Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Nah, apa arti penting dari gerakan ini dan perlu dilakukan sebelum tahun 2024? Ikuti penjelasan Rocky berikut ini. Saya sebetulnya nunggu perintah mahasiswa aja. Siap. Oke, teman-teman mahasiswa, saya mengerti apa yang jadi pertimbangan teman-teman di dalam upaya untuk mempercepat gerakan, dan itu adalah hasil konsolidasi di dalam gerakan mahasiswa sendiri. Nggak ada orang yang ingin campur di situ tuh. Tapi satu hal yang perlu saya terangkan bahwa kalau kita inginkan perubahan dan itu disediakan di 2024, itu artinya kita memberi kesempatan pada oligarki untuk beternak politisi baru. Karena 2024 itu adalah fasilitas resmi negara dan oligarki selalu bekerja di dalam fasilitas itu. Jadi intinya lakukan perubahan di luar sistem itu sebelum 2024, di luar sistem elektoral tuh. Apakah itu berbahaya? Tidak berbahaya. Karena seluruh kondisi yang ada hari ini menunjukkan bahwa lebih baik dipercepat daripada tunggu momentum 2024. Jadi pandemi ini menguji leadership
dan terbukti bahwa leadernya nggak mampu tuh. Kan itu intinya tuh. Jadi seluruh variabel yang ingin kita uji sudah berhasil ditemukan oleh mahasiswa tanpa dia sebutkan bahwa diperlukan perubahan yang cepat. Tapi itu dasarnya sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi kita berhadapan dengan rejim yang otoritarian tanpa gejala, OTG juga nih. Karena diam-diam mengunci seluruh fasilitas berpikir, anti pikiran. Nah ini tadi saya pakai istilah momentum itu, yang mestinya berubah menjadi monumen. Nah, peralatan itu disediakan oleh sejarah dan kita tinggal mengisi aja. Jadi sekali lagi saya bergembira karena ada konsolidasi terus di kalangan mahasiswa. Tentu nggak ada orang yang ingin tahu apa isinya, ntar diintip-intel juga tuh. Tapi gerakan mahasiswa selalu terbuka terhadap seluruh isu yang menjadi keprihatinan publik. Itu sebetulnya poinnya. Karena itu ya mahasiswa kan punya cara sambil pacaran, buat meme segala macam tuh. Itu biasa aja. Karena itu jangan panggil mahasiswa untuk ikut rapat di rektorat segala macam, karena itu bukan kerjaan mahasiswa. Mahasiswa itu kerjaannya adalah memperhatikan keadaan masyarakat dan berupaya untuk mengucapkan dengan cara satire. Ada pepatah bilang bila ingin bercinta jangan takut kecewa itu. Bila ingin memerintah jangan takut mahasiswa itu. Jadi bagian-bagian sebetulnya yang kita inginkan, kemudahan mahasiswa itu selalu mencerminkan harapan, dan harapan itu adalah hak semua orang yang menghendaki Indonesia berubah. Itu cukup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saya tampilkan kembali pemaparan dari Bung Rocky Gerung dalam diskusi yang dilakukan Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Sujana Sulaiman yang memberikan izin untuk ditayangkan kembali di channel Rocky Gerung Official. Saya Subnu Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.